Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Fajri, NRP 0251174047. Di sini saya ingin mempresentasikan material polimer konduktif sebagai material penyimpan energi untuk tugas 2 penyimpanan energi. Mari kita mulai dari latar belakang. Baterai adalah sel elektrokimia yang terdiri dari sepasang elektroda dan elektrolit. Sel ini berfungsi sebagai sumber energi listrik. Baterai siluet ulang yang saat ini pemakaiannya sangat luas adalah jenis baterai acu dan jenis baterai lithium ion. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengurangi bobot baterai acu dengan mengganti elektroda PB dengan elektroda lain yang lebih ringan. Salah satu alternatif yang dapat menggantikan fungsi elektroda PB adalah polimer konduktif. Polimer konduktif ditemukan secara tidak sengaja oleh Hideki Shirakawa saat ingin menguji poliasetilen. Lalu, polimer konduktif sendiri adalah polimer yang dapat menghantarkan arus listrik. Hantaran listrik terjadi karena ada elektron ikatan terdelokalisasi yang mempunyai struktur pita seperti silikon. Poliasetilen merupakan jenis polimer konduktif generasi pertama dan mampu mencapai nilai konduktivitas hingga 1,5 kali 10 pangkat 7 ohm per cm. Tetapi poliasetilen bersifat tidak stabil dan dalam lingkungan atmosfer, sehingga mulai dikembangkan 2 jenis polimer konduktif yang lain. Generasi baru polimer konduktif tersebut bersumber dari bahan heterosiklis beranggota 5 dan anilin. Lalu, polianilin sendiri memiliki beberapa kelebihan. Polianilin merupakan salah satu jenis polimer konduktif yang memiliki beberapa keunggulan dibanding polimer konduktif lainnya, yaitu dapat disintesis secara mudah, baik dengan cara elektrokimia atau cara kimia. Lalu, polianilin dapat disintesis dalam jumlah banyak dengan cara relatif sederhana. Yang terakhir, reaksi redoks polianilin bersifat reversibel dan relatif stabil. Polianilin adalah molekul besar yang dibangun oleh pengulangan kesatuan kimia kecil dan sederhana yang disebut dengan monomer anilin yang berikatan kovalen. Penggabungan monomer-monomer anilin akan membentuk cincin-cincin benzoid dan quinoid yang dihubungkan satu dengan lainnya oleh atom nitrogen melalui ikatan amin dan ikatan imin. Lalu, bagaimana proses produksinya? Secara umum, polianilin dibuat melalui oksidasi monomer anilin baik melalui oksidasi elektrokimia maupun oksidasi kimia biasa dengan oksidan amonium peroksida sulfat di dalam suasana asam. Metode elektrokimia konvensional merupakan metode paling awal yang digunakan untuk menumbuhkan lapisan polianilin pada substrat konduktor melalui reaksi oksidasi menggunakan sumber listrik eksternal. Metode yang relatif sederhana adalah oksidasi kimia. Metode ini tidak membutuhkan energi eksternal seperti pada elektrokimia dan hanya menggunakan bahan oksidan sebagai inisiator proses polimerisasi. Metode lain adalah evaporasi kimia, yaitu dengan menguapkan larutan monomer anilin beserta dopan ke substrat yang akan dideposisikan polianilin. Metode yang lebih rumit dan lebih mahal adalah dengan sistem vakum di mana bubuk polianilin diuapkan pada substrat di dalam chamber bertekanan 10 Pascal, termasuk juga menggunakan metode polimerisasi plasma discharge. Metode-metode tersebut biasanya menghasilkan sampel polianilin berupa film atau bubuk dalam bentuk bulk. Selain itu, terdapat metode elektrospinning, metode seeding, polimerisasi interfasial, dan reaksi cepat. Metode elektrospinning relatif lebih mahal dan lebih rumit karena dibutuhkan sumber potensial tinggi dan peralatan lainnya. Polimerisasi interfasial merupakan metode kimia relatif sangat sederhana, hanya membutuhkan peralatan sederhana seperti gelas kimia, Erlenmeyer, kertas saring, dan sebagainya. Dan bagaimana dengan kebutuhan global? Apakah sedang tren di kondisi saat ini? Dilihat dari aspek industri saat ini dan prediksinya di masa depan, ukuran pasar polimer konduktif global adalah 330,7 kiloton pada tahun 2015.
Meningkatnya kesadaran untuk melindungi media perangkat elektronik sensitif dari pelepasan muatan listrik statis, gangguan frekuensi radio, dan gangguan elektromagnetik sebagai hasil dari peningkatan ukuran pasar dari elektronik sensitif perangkat diharapkan memiliki dampak positif pada pertumbuhan pasar. Meningkatnya pentingnya polimer ionik dalam industri elektronik memberikan stabilitas dimensi yang sangat baik, serta karakteristik konduksi yang baik diharapkan tetap menjadi faktor yang menguntungkan untuk pertumbuhan pasar polimer konduktif. Dilihat pada aspek produk, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatnya pentingnya material ringan dalam industri otomotif karena meningkatnya kesadaran terhadap peningkatan penghematan bahan bakar diharapkan dapat mendorong penggunaan ABS dan PPS dalam sistem perkabelan sebagai material konduktor. Meningkatkan pengeluaran untuk pengembangan PV organik oleh perusahaan energi surya termasuk BP Solar karena kemampuan teknologinya untuk menghasilkan energi dengan biaya produksi yang rendah dibandingkan dengan teknik produksi tenaga surya konvensional. Meningkatnya permintaan untuk aktuator elektrokimia karena sangat kompatibel dengan perangkat semikonduktor yang canggih, diharapkan dapat meningkatkan kebutuhan bahan-bahan ini. Pada aspek kebutuhan regional, meningkatnya industri otomotif di China dan India, Asia Pasifik diproyeksikan akan menyaksikan pertumbuhan tercepat dengan CAGR 9,7% dari 2016 hingga 2024. Amerika Utara memegang 44,9% dari pangsa pasar volume global pada tahun 2015. Tingkat adopsi polimer elektroaktif yang tinggi dalam industri elektronik, energi matahari, perawatan kesehatan, dan otomotif sehubungan dengan potensi besar infrastruktur R&D di AS dan Kanada diharapkan memiliki dampak positif pada pasar polimer konduktif. Prevalensi yang tinggi dari perangkat penyimpanan energi manufaktur termasuk sel surya dan sistem yang dioperasikan dengan baterai di pasar utama termasuk AS dan Kanada diharapkan memiliki dampak positif. Harapan dan tantangan ke depan, pasar polimer konduktif sangat terfragmentasi dan terdiri dari sejumlah besar pemasok serta pembeli yang berasal dari berbagai industri termasuk elektronik, otomotif, kelautan, teknologi informasi, dirgantara, dan pertahanan. Meningkatnya pentingnya perangkat elektronik dengan tingkat kebisingan yang berkurang karena peluncuran produk baru oleh perusahaan seperti Panasonic, Sony, Thomson, dan Samsung diharapkan memainkan peran penting dalam meningkatkan penetrasi polimer konduktif. Partisipan industri utama termasuk 3M, Heraeus Group, Solvay SE, Sabic, Chemet, Covestro, dan Celanese dan Hyperion Katalis Internasional. Ketergantungan yang tinggi pada harga minyak mentah diperkirakan akan tetap menjadi faktor tantangan bagi produsen. Perbaikan sektor elektronika Cina, Jepang, dan Korea Selatan diproyeksikan akan memaksa pelaku industri untuk mendirikan unit produksinya di sekitarnya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.